Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum siswa-siswi kelas 3 SDN Surya Kencana CBM. Pekan ini kita sudah memasuki tema 6 tentang energi dan perubahannya pada subtema 1 pokok materi sumber energi ini di mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Kalian akan mempelajari tentang sumber dan bentuk energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi, segala sesuatu dapat melakukan kegiatan atau usaha jika mempunyai energi. Sesuatu yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Contoh sumber-sumber energi yang terdapat di sekitar kita antara lain makanan, minyak bumi, gas alam, batu bara, baterai, listrik, matahari, air dan angin. Macam-macam sumber energi dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, sumber energi yang dapat diperbaharui, misalnya baterai, makanan, air, angin, matahari, dan biomasa. Selanjutnya, kelompok sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau sumber energi yang apabila sudah habis terpakai tidak dapat dibentuk lagi dalam waktu singkat, contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, dan barang-barang tambang lainnya. Sekarang yuk kita pelajari sumber-sumber energi. Matahari adalah sumber dari segala sumber energi atau sumber energi yang terbesar di dunia. Setiap hari, matahari memancarkan cahaya dan panas. Cahaya matahari menjadikan bumi menjadi terang. Panas dan cahaya matahari dimanfaatkan setiap hari, misalnya untuk mengeringkan benda-benda yang basah. Membantu proses pembuatan garam, membantu tumbuhan membuat makanannya sendiri atau berfotosintesis, sebagai sumber vitamin D. Sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, di mana energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Air dan angin merupakan sumber energi kedua terbesar setelah matahari. Air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Selain untuk sumber energi bagi tubuh, aliran air dapat menghasilkan energi, contohnya air terjun. Air terjun yang mempunyai aliran air dalam jumlah besar dapat menghasilkan energi yang digunakan untuk memutar turbin pada pusat pembangkit energi listrik. Putaran yang dihasilkan turbin dapat menggerakkan generator, sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Pembangkit listrik tenaga air dikenal dengan singkatan PLTA. Di Indonesia terdapat beberapa PLTA seperti PLTA Jatiluhur dan PLTA Saguling di Jawa Barat, serta PLTA Asahan di Sumatera. Angin atau bayu adalah udara yang bergerak. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Kincir angin juga dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik yang dapat dihasilkan menggunakan bantuan kincir angin. Poros kincir angin dihubungkan dengan generator. Jika kincir berputar karena tertiup angin, maka generator akan berputar dan menghasilkan energi listrik. Energi angin yang diubah menjadi energi listrik ini dilakukan oleh pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap di Sulawesi Selatan. Makanan dan minuman termasuk sumber energi juga loh. Makanan dan minuman ini digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia untuk melakukan berbagai aktivitas.
Sebagian besar makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karena itu, kita wajib memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau sumber energi yang apabila sudah habis terpakai tidak dapat dibentuk lagi dalam waktu yang singkat, yaitu minyak bumi, gas alam, dan bahan-bahan tambang lainnya. Sumber energi ini berasal dari makhluk purba yang membusuk jutaan tahun yang lalu. Minyak bumi kemudian diolah menjadi minyak tanah, gas LPG, bensin, dan solar. Karena itu, memperoleh minyak bumi itu membutuhkan proses yang sangat lama. Maka kita harus menghemat penggunaan minyak bumi agar tidak cepat habis. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Di antaranya, 1. Mematikan lampu jika tidak diperlukan. 2. Mematikan pendingin ruangan jika tidak diperlukan. 3. Menutup keran air di kamar mandi jika tidak digunakan. Dan 4. Tidak menggunakan alat-alat elektronik secara bersamaan jika tidak diperlukan. Itulah materi mengenai sumber dan bentuk energi. Semoga kalian dapat memahami dan turut memelihara serta melestarikan sumber energi dan menghemat energi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.